Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Buya. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik, dengan siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Cirebon. Oke, baik. Bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Buya, saya mau bertanya. Saya seorang suami, ya, mempunyai seorang istri. Tetapi masa lalu istri saya pernah melakukan perbuatan zina. Sedangkan sekarang saya belum punya anak. Terus sampai sekarang saya selalu teringat masa lalu istri. Dan sulit untuk melupakan. Gimana solusinya, Buya? Istri Anda baik kan? Sekarang sudah baik kan? Gimana? Istri Anda sekarang sudah menjadi baik kan? Sudah baik. Cuman saya tuh susah untuk melupakan masa lalunya. Baik. Cukup? Mohon cukup. Mohon bimbingannya, Buya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selagi seseorang sudah menjadi pasanganmu, pertama, jangan biasa pengen tahu tentang masa lalu. Karena dosa itu kalaupun ada, kesalahan hendaknya ditutup. Makanya kedunguan seorang laki-laki kalau bertanya kepada istrinya, dulu kamu pernah berzina. Ini pertanyaan fitnah. Pertanyaan menuduh dan kurang ajar. Ini nggak boleh. Jadi kalau tidak tahu masa lalunya sudah diam. Jangan pengen tahu. Jangan berusaha untuk membuka. Karena bisa saja dia seorang pernah berzina tapi bertobat yang jauh lebih bagus daripada yang lainnya. Namanya masa lalu. Jadi kalau menikah dalam keadaan tidak tahu masa lalu, sudahlah. Jangan pengen tahu masa lalu. Bahkan kalau mendengar, tentunya harus kita tata hati. Nah, yang kedua adalah, dia sudah tahu masa lalunya, kemudian dia melangkah untuk menikahinya. Maka harus dia dengan kesiapan yang sempurna, yang serius. Bahwa saya akan menikahi dia untuk baik-baik dengan dia. Dia punya masa lalu kelam, masa lalu adalah masa lalu. Maka Anda berjanji untuk tidak mengungkap sepanjang masa. Jika Anda tidak mampu untuk itu, jangan menikahi dia. Maka yang menikahi orang yang punya masa lalu kelam, ingat, kalau Anda tidak akan mampu menutupnya sepanjang hidup Anda, lebih baik Anda jangan nikahi dia. Karena membongkar aibnya orang itu adalah besar dosanya. Mungkin dia punya masa lalu kelam dan sudah tobat dan Anda tahu. Maka ya jangan nikahi dia dong. Tapi kalau Anda nikahi dia ingin memuliakan misalnya, apapun bentuknya, dia sekarang sudah baik, ya Anda berjanji tidak akan Anda sebut sampai kapanpun. Biarpun seandainya terjadi konflik dengan pasangan, tetap harus menjaga. Karena aib harus ditutup. Seperti itu. Dan seperti yang bertanya ini adalah nggak tahu ceritanya bagaimana. Apakah dia tahu sebelumnya atau setelahnya. Tidak tahu. Apapun bentuknya. Jika mungkin tahu sebelum menikah, apalagi jika Anda tahunya sebelum menikah pun Anda tetap menikah, maka harus Anda komitmen bahwa Anda menikah bukan sekedar Anda untuk mencari kesenangan, tapi Anda juga untuk memuliakan dia dengan cara menutup aibnya. Maka sempurnakan program ini. Atau Anda tahu setelah pernikahan. Maka ini ada dua pilihan memang. Jika ternyata Anda golongan yang tidak akan mampu menahan, khawatir nanti membongkar aib, Anda pisah saja. Karena tidak mampu. Tapi kalau Anda mampu menutup aibnya dengan penuh ketabahan, kesabaran, berarti Anda telah menolong orang itu. Hebat Anda. Bukan rendah ya. Kalau Anda menikah dengan orang yang pernah punya pengalaman masa lalu, tapi tujuan Anda adalah memang untuk memuliakan dia, dan Anda mampu untuk menutupnya, yang mungkin dengan orang lain tidak akan mampu menutupnya, maka Anda hebat, Anda berjuang. Bisa saja menjadi sebab orang kampung diampuni oleh karena Anda. Karena Anda menutup aib. Anda menikahi dia. Anda tahu dia punya masa lalu. Nah, setelah itu apa? Anda akan menutup dia. Anda mengajari dia untuk menjadi wanita mulia. Terus Anda istimewa. Kalau Anda mampu, kalau tidak mampu jangan melangkah ke sana. Jangan sampai kita membongkar aibnya di kedepan hari gara-gara kita punya konflik dengan dia. Baik. Adapun bagi Anda mengakui bahwa istri Anda sudah baik, maka harus belajar Anda menata hati Anda. Yang lalu biar berlalu, sudah selesai.
Jangan dibawa-bawa. Itu bisikan setan. Bisikan setan kepada Anda agar Anda terus mengingat ke masa kesalahannya dia, aibnya dia. Kemudian nanti setan itu menggiring Anda untuk menceritakannya kepada orang. Dan saya khawatir juga, maka kepada siapapun yang bertanya itu jangan menyebutkan kampung yang sesungguhnya ya. Jangan nama sesungguhnya. Khawatir nanti langsung dicari-cari, oh dia dan sebagainya. Sebenarnya saya tadi menyetop pertanyaan Anda. Dan ini tahu dia akhirnya ketahuan istri Anda berzina kan, naudzubillah. Maka siapapun bertanya harus hati-hati, tolong. Ya, Anda bertanya pun saya kira bukan orang sini, kan orang mana lah, yang jelas Anda tidak boleh menyebutkan identitas yang sesungguhnya. Karena Anda membongkar aib itu dosa, hati-hati. Maka bertanya begini pun karena bingung saya. Pokoknya yang ngaji di sini itu hati-hati. Pertanyaan seperti tadi tidak boleh langsung mengatakan aku seharusnya. Cuman kadang-kadang sudah terlanjur sih, nggak boleh aku punya istri, ini bahaya. Bilang seseorang saja, kenapa? Ini bahaya sekali, naudzubillah. Kalau tiba-tiba ditemui datanya, ada orang akan duga-duga, naudzubillah, menganggap istri Anda. Tolong semua cerdas ya. Berjuanglah Anda untuk menutup aib siapapun. Kalau ingin punya masalah di rumah Anda, jangan Anda kan istriku, suamiku, jangan. Ada orang begitu saja, selesai. Jawabannya juga sama kok. Nah, mengatakan istriku, ponakanku, dan Anda tahu ponakannya cuma 2. Ini kan seperti Anda membongkar aib. Yang jelas, Anda mengakui dia adalah baik, lanjutkan. Adapun masalah ada kegelisahan wajar, akan tapi di saat Anda bisa memerangi kegelisahan, Anda jihad di atas jihad ya. Jihad ingin menutup aibnya, jihad ingin memuliakan dia, jihad untuk menahan agar tidak menggunjingnya. Baik. Jadi teruskan sudah Anda menikah. Adapun masalah tidak punya anak, tidak boleh jadi alasan kelak untuk bisa bercekcok dan berselisih paham. Orang masuk surga bisa kok tanpa anak. Bahkan banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Hati-hati. Tidak semua yang punya anak masuk neraka loh ya. Hanya orang yang punya anak lalu benar mendidiknya baru selamat dia. Jadi anak itu amanat ya. Dan semoga yang punya anak bisa mendidik anaknya dengan benar. Yang tidak punya anak juga bisa tetap masuk surga yang mulia, yang dengan pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.